Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa beraktivitas dengan sehat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Saya izin untuk menjelaskan tentang tema yang berjudul pelaksanaan demokrasi digital di masa pandemi COVID-19. Indonesia adalah negara demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana warga negaranya memiliki hak, kewajiban, kekuasaan, dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara maupun dalam berpartisipasi terhadap negara. Karena rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi kekuasaan, baik secara langsung, misalnya melalui ruang publik, baik melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga terciptanya sistem pemerintahan dalam negara yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, yakni yang sering kita dengar dengan kata dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pada saat ini Indonesia sedang berada di masa pandemi COVID-19, di mana pandemi ini tidak terdampak hanya terhadap sektor sosial dan ekonomi, tapi juga berdampak terhadap demokrasi. Ruang demokrasi di masa pandemi COVID-19 menjadi terbatas bagi adanya pertemuan masyarakat yang secara fisik. Tidak hanya itu, urusan ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik, dan juga sosial, dan hal-hal lainnya diatur dan dibatasi demi mencegah menyebarnya virus corona. Sejak itu, kebutuhan masyarakat akan ruang publik berpindah ke ruang digital. Internet, kemampuan ruang-ruang digital untuk saling terhubung dan menghubungkan warga menjadi warganet. Dalam pemikiran Hannah Arendt, dalam bukunya menyatakan ruang publik adalah tempat manusia bebas bersama-sama membicarakan dan memutuskan persoalan-persoalan publik secara argumentatif. Menurut filsuf Yahudi ini, demokrasi dan politik berbasis pada kemajemukan manusia. Masyarakat majemuk kembali bercakap-cakap melalui jejaring media sosial. Pelajar dan mahasiswa menempuh pendidikan melalui kelas-kelas daring. Pelayanan kesejahteraan dan kesehatan bertransformasi melalui aplikasi-aplikasi berbasis internet. Di titik ini, demokrasi juga berpindah ke ruang digital dan bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, akses negatif juga melintasi ruang digital bagi demokrasi dalam bentuk ujaran kebencian dan kabar bohong. Batas antara demokrasi untuk kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian menjadi tidak jelas. Jaringan internet dan jaringan media sosial seakan menciptakan dunia maya yang sama sekali baru bagi setiap pihak untuk mewujudkan apa saja. Demokrasi digital dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses politik dan pemerintahan. Dalam kondisi ideal, internet mendorong aspirasi masyarakat tersampaikan melalui berbagai saluran komunikasi pemerintahan, sehingga tercipta kebijakan dan regulasi publik. Artinya, masyarakat seyogianya memiliki kesempatan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi secara demokratis di
ruang digital. Namun, optimisme akan demokrasi digital itu memudar. Rohaniwan dan budayawan Sindunata dalam majalah Basis edisi 3-4 tahun 2019 menandai zaman ini dengan ciri bahwa jaringan internet dan jejaring media sosial malah menjadi dunia yang nyaris anarkis. Dalam demokrasi digital, warganet bebas berbicara apa saja. Ruang digital adalah agora bagi aksi demokratis bertindak lewat Facebook, Twitter, WhatsApp Group, hingga YouTube. Perkembangan teknologi begitu pesat pada beberapa dekade terakhir ini. Tak bisa dimungkiri, hampir semua kebiasaan manusia berubah menjadi semakin mudah. Di dunia pendidikan, pelajar bisa mendapatkan pendidikan melalui kelas daring. Sementara pelayanan kesehatan dan keuangan bertransformasi menjadi aplikasi berbasis internet. Terutama di masa pandemi seperti ini, demokrasi seakan hanya menjadi keriuhan penuh kegunjingan politik, saling serang dengan menghembuskan isu sara, dan privasi pun menjadi tantangan tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.